Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Anggraini Nasution dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekonomi mikro Islam. Happy watching guys. Di materi ekonomi mikro Islam, saya akan membahas 3 materi, yaitu pertama, permasalahan dasar ekonomi mikro. Yang kedua yaitu model perilaku manusia 1, yaitu konsep rasionalitas. Yang ketiga yaitu model perilaku manusia kedua, yaitu optimasi individu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro, permasalahan dasar ekonomi, tujuan ekonomi, dan perspektif Islam dalam permasalahan dasar ekonomi. Pertama, saya akan membahas tentang apa sih ekonomi mikro itu. Ekonomi mikro adalah cabang yang berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, saya akan membahas tentang permasalahan dasar ekonomi mikro. Ada beberapa permasalahan dasar ekonomi mikro. Yang pertama yaitu kelangkaan. Kondisi di mana sumber daya tidak dapat memenuhi keinginan kebutuhan manusia, seperti kelangkaan minyak bumi, kelangkaan gas alam, dan kelangkaan batu bara. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya, yaitu keputusan di mana sumber daya yang terbatas digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu penentuan harga, proses di mana harga barang dan jasa ditetapkan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan. Yang keempat yaitu distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Distribusi pendapatan mempengaruhi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang kelima yaitu efisiensi pasar dan kegagalan pasar. Kondisi di mana kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak menghasilkan hasil yang efisien atau adil. Yang keenam yaitu responsivitas terhadap perubahan. Kondisi di mana perubahan dalam harga, teknologi atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Misalnya, jika harga bahan baku meningkat, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan metode produksi atau harga jual produk. Yang ketujuh yaitu optimalisasi proses produksi. Perusahaan harus memutuskan bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara optimal yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisiensi. Yang kedelapan yaitu perilaku konsumen dan produksi. Konsumen membuat keputusan tentang barang dan jasa yang akan dibeli berdasarkan preferensi anggaran, dan harga perusahaan membuat keputusan tentang produksi, harga, dan pemasaran untuk memaksimalkan harga. Yang kesembilan yaitu peran kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi mikro, termasuk harga, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Dan yang ke-10 yaitu dinamika ekonomi. Ekonomi mikro juga mencakup perubahan dalam faktor-faktor seperti teknologi, kondisi, pasar, dan kebiasaan konsumen yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan ekonomi. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial ini merupakan tujuan utama dari ekonomi. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu mengacu peningkatan output barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di masyarakat. Yang keempat yaitu efisiensi ekonomi, yaitu mencakup penggunaan sumber daya secara efisiensi untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kelima yaitu stabilitas ekonomi, yaitu mengatasi inflasi, resesi, dan ketidakstabilan ekonomi agar tercipta kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Yang keenam yaitu pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Scarcity merupakan masalah dasar dalam ekonomi. Seperti sumber daya yang terbatas, kebutuhan dan keinginan yang terbatas. Dalam Islam, perspektif Islam atau konsep scarcity yang pertama yaitu rezeki. Rezeki yaitu segala bentuk anugerah dan karunia dari Allah yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Pandangan rezeki terhadap kelangkaan yang pertama yaitu jaminan dari Allah. Dalam Islam, rezeki dianggap sudah diatur oleh Allah sebagaimana Quran surah Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Yang kedua yaitu usaha dan ikhtiar. Islam mengajarkan kita agar tetap berusaha dan berikhtiar untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu keseimbangan dan keadilan. Kebijakan seperti zakat, infak, dan sedekah dirancang untuk memastikan redistribusi pendapatan dan mengurangi ketidaksetaraan. Pengelolaan rezeki yaitu pertama digunakan dengan bijaksana dan tidak boros. Yang kedua yaitu menghargai dan bersyukur atas rezeki. Yang kedua yaitu pandangan atau perspektif Islam dalam konsep berkah. Dalam konsep berkah, dalam Islam merujuk pada kebaikan, manfaat, dan keberlimpahan yang datang dari Allah. Pandangan terhadap kelangkaan dalam konsep berkah yaitu peningkatan keberlimpahan. Konsep berkah mengajarkan bahwa meskipun sumber daya mungkin terbatas, Allah dapat memberikan keberlimpahan yang melebihi batas-batas alami. Yang kedua yaitu syukur dan pengelolaan yang bijaksana, yaitu berkah seringkali bergantung pada sikap syukur dan pengelolaan yang baik. Saya akan membahas tentang model perilaku manusia satu yaitu konsep rasionalitas. Rasionalitas yaitu konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan membuat keputusan berdasarkan logika, alasan, dan informasi yang tersedia dengan tujuan. Ada beberapa evaluasi konsep rasionalitas, yaitu yang pertama, setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan. Yang kedua yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan, tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Yang ketiga yaitu setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus mengacu keputusan akhir dalam suatu moneter. Konsep rasionalitas dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu perluasan konsep rasionalitas. Yang kedua yaitu persyaratan transitivitas. Dan yang ketiga yaitu utilitas dan infak. Yang keempat yaitu melonggarkan persyaratan kontivitas. Dan yang terakhir yaitu perluasan horizon waktu. Yang ketiga saya akan membahas tentang model perilaku manusia 2 yaitu optimasi individu. Ada 3 konsep kebutuhan dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep daruriyat atau primer. Konsep daruriyat atau primer yaitu kebutuhan paling utama dan paling penting. Tidak boleh manusia tidak dapat membutuhi kebutuhan primer ini, karena kebutuhan ini dapat mengancam kehidupan dunia dan akhirat manusia. Yang kedua yaitu hajiat atau sekunder. Apabila kebutuhan hajiat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan, namun akan sulit dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan yang tidak akan mengancam kehidupan serta mengalami kesulitan. Utility maximer. Individu yang membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan mereka berdasarkan preferensi pribadi dan keterbatasan anggaran merupakan pengertian dari utility maximizer. Yang ketiga, evaluasi konsep konvensional. Evaluasi konsep konvensional. Dalam konteks evaluasi konsep konvensional, utility maximizer sering dikaitkan dengan 3, yaitu yang pertama, model preferensi dan pilihan konsumen. Yang kedua yaitu teori utilitas, dan yang ketiga yaitu optimasi dalam kerangka keterbatasan. Perspektif Islam atas perilaku maksimisasi kesejahteraan. Konsep keseimbangan dalam ekonomi mikro Islam yaitu pertama keseimbangan material dan spiritual. Yang kedua
keadilan sosial dan ekonomi seperti zakat, sodako, dan wakaf. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umum. Dan yang keempat yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dalam ekonomi mikroislam. Dalam konteks ekonomi mikroislam, keseimbangan internal melibatkan pertama yaitu alokasi sumber daya, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga etika dan kepatuhan syariah. Keseimbangan eksternal dalam ekonomi mikroislam. Ada tiga yaitu yang pertama interaksi dengan pasar, yang kedua kontribusi sosial, yang ketiga sustainability dan etika lingkungan. Yang kelima saya membahas konsep diri, keluarga, dan lingkungan dalam model perilaku manusia. Yang pertama yaitu konsep diri dalam perspektif Islam. Dalam konsep diri dalam perspektif Islam yaitu yang pertama identitas dan tanggung jawab, yang kedua keberanian moral. Konsep keluarga dalam perspektif Islam yaitu peran keluarga, tanggung jawab sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu konsep lingkungan dalam perspektif Islam yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan sosial. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.